Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kuasa dalam firman-Nya di Jumat keempat bulan Juli ini. Saya percaya Anda tetap siap untuk menerima pengajaran ini, karena kita membutuhkan setiap rahasia kerajaan Allah untuk menjadi kunci kehidupan kita. Siap? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersukacita menjalani waktu ini untuk mendengarkan kunci-kunci kebenaran kerajaan Allah dengan sukacita, segenap hati, dan waktu yang kami persiapkan sungguh-sungguh untuk belajar ini. Terima kasih Bapa, karena kami butuh, ini penting bagi kami dan akan kami jadikan yang utama untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, Jumat keempat bulan Juli ini kita masih berbicara mengenai urapan bekerja, berkat melimpah. Nah, ternyata kita sekarang mengetahui, bahkan semakin mengetahui, bahwa urapan Roh Kudus itu perlu dan penting, bahkan harus kita kobarkan senantiasa. Setiap hari kita harus bergantung pada kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu cara kita mengandalkan Tuhan juga, selain kita mengandalkan Tuhan dengan berpegang kepada pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya, tapi juga kemampuan untuk kita terus berjalan seturut kebenaran, seturut kehendak Allah, seturut kekuatan Allah yang diberikan kepada kita adalah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Jadi jangan salah mikir tentang urapan Roh Kudus. Jadi jangan salah berpendapat tentang kuasa Roh Kudus. Anda dan saya sangat butuh urapan ini, karena itu sangat penting. Nah, itu sebabnya dengan urapan ini kita akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dalam urapan ini kita terus berjalan dalam kemampuan Tuhan yang membuat kita bisa melakukan apa yang menurut pikiran kita, menurut kondisi kita tak mampu kita lakukan. Tapi ternyata dengan urapan Tuhan memampukan kita melakukannya. Dengan urapan ini kita membuat bisa mengerti akan rahasia kerajaan Allah, itu melalui urapan kuasa Roh Kudus, pengajarannya, urapan pengajarannya. Kita bisa mendapat revelation, pewahyuan. Kita bisa membaca firman menjadi hidup. Kita bisa berdialog kembali dengan Tuhan yang sudah terputus sejak jatuhnya dosa Adam dan Hawa. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita menjadi orang yang diberkati, sampai kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Kita yang diberkati, kita jadi berkat. Nah, jadi mari saya ajak Anda untuk terus tetap makin masuk ke tempat yang paling dalam, makin berendam senantiasa dalam urapan kuasa Roh Kudusnya, sehingga dengan urapan itu pun kita dituntun untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya. Kita dimampukan untuk melakukan apa yang dikatakan di dalam firman. Sebab tanpa urapan kuasa Roh Kudus, banyak firman yang rasanya dengan kekuatan sendiri kita tak mampu melakukannya. Tapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, Dia yang memampukan kita, kuasa yang membuat kita sanggup dan bisa menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Wow, luar biasa. Ketika kita betul-betul hidup dalam urapan, bergantung pada kekuatan urapan, kita sangat mau untuk dimampukan oleh urapan kuasa Roh Kudusnya. Maka apa yang terjadi? Wahyu 3 ayat 8 ini mengatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya memang kekuatanmu gak seberapa, tapi ketika engkau hidup dalam urapan, bergantung dan percaya penuh kepada kekuatan kuasa urapan Roh Kudusku, maka aku akan memampukan kau. Dan lihat, aku membuka pintu bagimu. Pintu apa ini? Itu adalah pintu berkat. Baik berkat rohani, berkat materi termasuk keuangan saudara, berkat jasmani. Tiga-tiganya berkat lengkap. Pintunya sudah dibuka. Dan dikatakan juga dalam Wahyu pasal 3 ini, tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wow, keren. Apakah engkau tidak mau memahami akan kebenaran ini yang akan membuat engkau mengalami kerugian? Kita semuanya tahu bahwa kita anak Allah adalah pewaris kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris. Kalau ahli waris berarti apa yang Bapak punya itu kita punya. Apa yang Allah Bapa punya itu kita punya semuanya, yaitu berkat rohani, materi dan jasmani. Tapi banyak orang bertanya dalam hatinya, tapi mengapa aku berkekurangan? Aku rohani aja, aduh kalau baca firman aku gak ngerti. Apalagi suruh memberitakan Injil, suruh berdoa di depan orang, berdoa saja juga gak tahu mesti gimana. Rasanya malu karena aku gak bisa berdoa. Saudaraku sakit, bagaimana cara mendoakan saudaraku supaya sembuh? Aku gak sanggup, aku gak mampu. Katanya jadi orang kesini diberkati, tapi aku berkekurangan. Bayar kontrakan rumah saja belum dapat dananya. Bayar anak sekolah masih bingung. Apalagi sekarang bapaknya anak-anak baru saja diberhentikan dari pekerjaan. Semua sekarang harga mahal, semua harus pakai uang. Tapi aku berkekurangan terus. Katanya Yesus menanggung sakit penyakit kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Tapi aku sakit-sakitan terus, ganti-gantian dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Naik turun atau turun naik, naik turun. Penyakitnya ada di mana-mana bergantian. Masuk angin tidak henti-hentinya. Mengapa? Ini yang terjadi dengan saya. Nah, sekarang kuasa dalam firman-Nya menjawab, karena Anda tidak hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus-Nya dan tidak mengandalkan Dia. Mungkin malah Anda merasa tidak perlu urapan kayak begitu-begituan. Mungkin Anda merasa mampu dan sebagainya. Tapi ketahuilah, ketika kita hidup dalam urapan dan mengandalkan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus-Nya, maka apa yang terjadi? Pintu-pintu berkat rohani, materi, jasmani sudah dibuka dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutupnya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Anda menerima ini dengan iman. Terjadilah seperti apa yang Anda percaya dan seperti apa yang firman katakan. Kita akan diberkati melimpah-limpah, karena memang Yesus datang untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan, hidup yang berlimpah, rohani, materi, dan jasmani. Haleluya, amin. Kita akan berjumpa di bulan Agustus bulan depan. Dan Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara.
Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.